Halo teman-teman, sekarang selamat datang di kamar aku. Jadi hari ini mungkin aku bakal room tour sedikit karena memang udah sering banget yang nanya ke aku kan kayak kamar aku tuh isinya apa aja sih gitu. Jadi mungkin sekarang aku room tour kali ya. Mulai dari pertama di sini ya memang aku gantung baju aku di sini kan. Baju sekolah kan sekarang lagi sekolah online gitu. Jadi ya memang digantung-gantung di sini, terus juga masker-masker banyak. Ini banyak apa namanya ini? Mainan? Oh ini action figure aku, pop Funko. Ini karena memang realistisnya banget. Jadi memang karena aku sering suka sih koleksi gini. Jadi memang ini mainan-mainannya belum sempet nambah karena waktu lalu habis aku pulang idol kan langsung corona kan, jadi belum sempat beli lagi. Ini terakhir. Tapi sukanya lebih suka Spiderman gitu atau yang Deadpool lain? ini Deadpool. Jadi memang suka sih karena memang lucu-lucu kan mereka kan. Terus ada banyak tipe-tipenya. Ini kalau nggak salah waktu lalu ini beli di waktu lalu aku sekolah pertukaran pelajar di Hong Kong. Jadi Oh, aku dapat itu. beli gitu. Kalau yang Gundam itu? Kalau ini Gundam, ini karena memang aku suka ngerakit Gundam juga, jadi memang aku sengaja taruh di sini aja, karena memang aku suka aja. Ya begitulah. Ini kamarnya cukup unik sekali, Sam. Ini gimana sih? Kamu buat sendiri atau? Karena memang aku suka ngedesain juga kan, jadi memang aku pengen kamar aku tuh yang segala fungsi gitu. Jadi kan, Instagramable gitu ya? Instagramable kan, kayak gimana supaya ruangan tuh berfungsi dengan sangat-sangat baik gitu. Di luar ada tempat ini? Jadi memang di luar tuh biasa kalau misalnya ada teman-teman yang datang ya pasti di luar sini kan, terus bisa melihat keluar, Bisa nongkrong, lihat keluar. keluar. Ini kalau malam tuh lampunya nyala kan. Jadi ada Oh lampu. gitu. Itu kamu emang nyeting sendiri? Emang aku setting sendiri karena memang aku pengen kayak gitu kan. Jadi kalau malam tuh aku matiin semua. Jadi pencahayaan dari situ. Ini kalau lemarinya apa aja, Sam? Oh ya, jadi kalau lemari-lemari ini tuh memang sengaja aku buat tangga supaya aku tidur tuh di atas kan. Oh Jadi gitu. memang aku tuh tidur di atas dan ya yang bawah tuh workspace lah intinya. Jadi kayak meja belajar aku, terus habis itu ada buku-buku aku, dan aku kan juga suka buku kan. Dan ini masih dikit banget buku yang aku memang koleksi kan. Jadi memang ada banyak banget sebenarnya. Dari rumah Rama masih ada 4 kardusan lagi. Emang suka baca? Memang aku suka. Jadi ini memang yang terpilih buku-buku yang memang aku suka baca. Biasanya yang kamu suka temanya, maksudnya baca apa sih? Kalau dibilang baca sih temanya sih sebenarnya aku Apa? baca semua tema sih, banyak tema. Cuman yang terakhir aku baca tuh tentang cinta sih yang kalau kakak tahu buku Itu ada komik juga ya? Oh ini aku juga baca. Nah ya, gue juga tuh. Conan. Naruto? Naruto aku nggak baca, aku bacanya One Piece. Oh, One Piece. Nontonnya One Piece iya. Iya. Ini ada buku-bukunya sih banyak banget sih gitu. Kalau gitar atau apa ya? Oh, Mic atau yang bisa? kalau gitar-gitar sih biasa nanti aku kasih nyok, dia ada di luar. Ada 2 gitar, terus di kamar Ade tuh ada 3 lagi kalau nggak salah, gitar listrik, gitar biasa, sama bass. Jadi memang aku tuh juga suka. Coba keluar, Sam. Udah lihat background, kamu keluar juga. Nah, boleh langsung keluar. Jadi memang karena kan luas banget kan. Jadi kalau misalnya dilihat ke bawah nih, ini kan jalan. Jadi memang aku suka banget gitu loh, kayak merenung melihat ke sini gitu kan. Mantap lah intinya. Kalau mikirin seseorang juga ya. Yuk kita masuk lagi. Besok lagi. Action. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di ruangan adik aku. Jadi bayangin yang nanya, kalau cover-cover tuh kakak sama siapa sih? Jadi aku sama adik aku, tapi adik aku lagi pergi. Jadi sekarang kita geledah aja kamarnya. Jadi yang pertama ini dari gitar-gitar dulu kan, tadi aku udah pernah bilang ke kalian. Jadi di sini ada gitar yang pertama yaitu Mr. Backstreet. Ini yang aku pakai di single aku. Nih. Oh itu ya. Nah, ini yang aku pakai di single aku. Jadi memang aku sering pakai sih buat cover-cover. Terus buat yang waktu lalu aku juga sempat ada acara juga pakai kayak gini sih. Kita lihat guys ya, kayak Itu sedang apa, gitar perdana atau gimana? nggak juga sih gitar perdana aku ini. Oh, Jadi gitu. ini akustik ya. String pertama aku. Gitar string justru gitar. Sorry guys, nyangkut. Jadi ini adalah gitar string pertama aku dan memang
kalau misalnya kalian tahu ada pernah sempat foto fotoku umur 12. Oh Kayak itu. ini. Dia sama mama. Terus selanjutnya ada ini bassnya adik aku. Adik aku kan juga main bass, jadi yang ngebass. Berarti keluarga musisi dong ya? Sama adik aku aja berdua. Nah terus kalau misalnya kalian ngeliat sini ada mic aku, kayak Rode, sama satu lagi ada Samsung, ada satu lagi. Terus di sini juga ada laptop, desktop. Kalau misalnya aku pengen covernya tuh pengen kayak gimana sih, aku pasti ngobrol sama adik aku di sini. Terus di sini dia juga ada keyboard. Berarti kamu bisa memainkan apa aja ya? Gitar sih. bisa, piano bisa. Piano bisa. Nah, Keren. di depan kan juga ada piano tuh. Jadi inilah alat-alat recording adik aku dan aku. Siap guys. Aku bareng penyanyi jebolan Asian Idol yang kemarin yang ke-10, Samuel Cipta. Sekarang lagi apa? Kita lagi santai-santai ya kan. Dokter juga ya kan. Kegiatan lebih banyak apa sekarang? Kegiatan sih sekarang kan memang lagi masa pandemi kayak gini kan nggak bisa off air kan. Tadinya memang sempat di planning buat ada off air kayak ke Samarinda atau misalkan ke Surabaya tadinya pengen kan, cuman karena ada corona ini jadi benar-benar ditunda, dan akhirnya sekarang sih paling promo single terus sekolah sih yang paling penting. Kelas berapa? Sekarang udah kelas terakhir, udah SMA 3 kan, jadi memang nanti mau kuliah juga. Oh, berarti kan sekarang mau kuliah dulu atau karir? Dua-duanya. Karena sekarang aku masih bisa dua-duanya, jadi aku coba dua-duanya dulu, yaitu sambil sekolah aku juga sambil berkarir juga kan, sambil nyanyi, sambil apa gitu. Dan memang tahun depan sih rencananya memang kuliah kan. Pengen ngambil jurusan? Pengen ambil jurusan ilkom, ilmu komunikasi. Karena kan memang pengen ambil public speaking ya sih, public speaking ya terus juga. Iya. Karena kan bicara masih nyambung juga kan, jadi ya udah. Berarti selama di rumah apa deh? Sekolah daring gitu ya? Sekolah daring, karena kan memang nggak bisa datang kan langsung kan. Jadi memang sekolahnya di rumah, di depan komputer, ya udah belajar sekolah. Tapi kalau kamu sendiri lebih suka sekolahnya seperti itu atau langsung ketemu teman-teman nongkrong? Sebenarnya sih ada plus minusnya sih kan. Karena kan memang kalau plusnya ya aku di rumah aja gitu. Tapi kalau misalnya minusnya ya aku nggak bisa ke rumah teman, nggak bisa ketemu teman gitu, terus nggak bisa pergi-pergi kemana-mana gitu. Dan memang kalau sekolah kan bisa ketemu teman juga kan. Di sekolah kan bukan cuma selain belajar, tapi juga belajar banyak hal tentang kayak ketemu teman, sharing juga. Sharing kan itu memang bisa kayak menambah wawasan juga di selain pelajaran. Berarti ini udah bulan berapa sekolah daring? Ini berarti dari Maret April 3 bulan lebih. April 3 bulan 4 bulan. Cara menjaga biar kamu nggak boring tuh? Cara menjaga biar aku nggak bosen sih sebenarnya ngelakuin hal-hal yang bermanfaat aja sih. Karena untuk sekarang aku untungnya aku belum kayak aduh mau ngapain ya gitu. Jadi mungkin ada lah pikiran kayak gitu, cuman bisa lah diatasi dengan kayak aku tulis lagu atau enggak cover gitu. Jadi memang ya ada aja gitu loh yang dilakuin. Tapi kalau untuk lagunya yang kemarin kamu rilis itu gimana? Itu ada lirik yang kamu sampaikan atau jadi tuh memang benar-benar ini single pertama aku juga kesannya unik ya, karena memang nggak bisa ketemu lama-lama banget kan. Jadi memang kebanyakan meeting online, terus juga kayak jarang ke tempatnya gitu. Jadi memang dirilisnya tuh kebanyakan sih online, tapi ada 1 bulan full yang benar-benar kayak dari syutingnya, terus juga kayak ketemuan workshop datangnya, cuma tetap jaga protokol gitu. Jadi memang ya gitulah. terus juga ada project baru sama Agatha Chelsea itu. Iya, jadi tuh waktu lalu sempat cover juga kan sama si Agatha Chelsea, dan orang-orang pada suka juga semuanya kan. Jadi memang supportnya juga, dan aku ngeliat tuh kalau misalnya karena aku pengen cari teman duet juga, aku ngeliat bukan cuma dari oh ini namanya bagus nih, namanya apa naik nih, pasti aku bisa ketolong nih namanya sama dia. Aku nggak mungkin kayak gitu, karena memang ini kan karya kan, everlasting kan. Semua orang tuh nggak mungkin di atas terus, tapi hidup ini kan kayak roda. Jadi aku pilih yang benar-benar memang tipe suaranya kayak aku kan. Kita kan nggak tahu kan peluang apa yang akan
kita ambil, terus peluang Iya. apa yang akan terjadi gitu. Jadi menurut aku sih aku pilih yang benar-benar suaranya cocok sama aku. Kalau umpama ada tawaran lain, maksudnya kan rezeki gak ada yang tahu nih ada tawaran syuting sinetron atau film layar lebar. Aku sih nggak pernah nolak sih sama hal-hal kayak gitu sih. Maksudnya pasti ketika aku dapat, aku cerna dulu, aku ngeliat apa yang bisa aku dapat dari film ini, atau misalkan aku main film gitu kan, dan aku ngeliat dulu perannya peran yang positif apa enggak, atau misalkan ini bisa nggak membantu karir aku. Kalau misalnya memang bisa, pasti bakal aku ambil. Aku nggak pernah nolak. Tapi prioritas musik dulu ya. Prioritas pasti utama musik, cuman untuk side jobnya mungkin kayak kalau misalkan aku bisa mengambil main film kan ya kenapa enggak. Kalau kamu sendiri pengennya lebih tertarik ke sinetron atau ke layar lebar? Sebenarnya sih aku sih dua-duanya oke. Cuman kalau aku ngeliat sinetron kan mereka kan tapping itu tiap hari kan. Jadi aku harus memilih benar-benar kayak kalau aku main sinetron, itu aku harus tiap hari di situ, aku nggak bisa ngambil musik kan. Jadi kalau aku mikir-mikir, kayaknya kalau misalkan aku mau main film sekalipun, aku pasti bakal main film layar lebar. Karena kalau sinetron tuh Memang dia memang benar-benar harus fokusnya ke situ gitu loh kan. dari pagi ketemu pagi lagi. Iya betul banget kak. Jadi, kalau layar lebar kan emang seminggu nih ya udah seminggu udah. betul banget. Dan memang everlasting juga kan kayak oke, ini film layar lebar 2 jam yang benar-benar aku menjadi siapa gitu. Jadi memang benar-benar kayak suka juga sih. Masih kan teman-teman masih sering nongkrong dengan teman-teman sama Lini, Ziva, ya. Ziva semuanya. Itu cuma dari 5 itu maksudnya kamu akrab semua. Aku akrab semua kok. Nongkrong. Karena memang kita semua tuh karena memang dekat ya di karantina. Jadi memang kita tuh semua akrab gitu. Nggak ada yang nggak dekat atau apa. Karena udah kayak keluarga sendiri. Iya betul banget. Paling akrab sama Titi kan, Matiara lah. Iya karena kan memang dari awal memang kita udah sering curhat juga dan juga udah memang ngobrol-ngobrol, bahkan dari dulu tuh, dari awal-awal masih spekta awal-awal 22 besar, bahkan nama kita berdua tuh belum naik banget gitu loh. Maksudnya sekarang kan Titi followersnya udah 2M kan, jadi dulu tuh aku bener-bener deket sama dia tuh dari dia masih kayak ya kita semua tuh sama gitu pas showcase gitu loh. Karena kan memang kalau ada orang yang lihat kayak saya pengen deket sama Titi karena apa, Titi sekarang udah namanya udah di mana. Salah. Padahal kan memang karena kalian udah deket dari awal, gua tahu ya kan. Karena kan mereka belum nggak pernah ngeliat di karantina. Benar. Dan Aku lihat sendiri soalnya kan. Kalau Karoli kan nggak sendiri gitu kan. Jadi memang mereka kan pikirnya kayak aku deketnya sabit kayak film, padahal enggak gitu. Kita semua tuh udah deket berbeda dari showcase gitu. Dan sampai sekarang juga aku masih ngobrol terus sama semuanya. Dan Titi pun juga karena kan memang aku juga masih sering curhat sampai sekarang juga dan masih deket lah. Maksudnya tidak ada yang berubah dari untuk komunikasi. Iya. Maksudnya kalau untuk paling dekat emang sama Titi kan. Sama Titi. Kenapa? Karena kalian udah satu frekuensi atau di awal? Sebenarnya kalau dibilang paling deket sih sebenarnya semuanya dekat sih, nggak bisa dibilang paling dekat gitu. Cuman karena memang sebenarnya dari audisi itu aku dekat sama Ziva kan. Aku memang juga sama Ziva itu dari audisi sampai akhirnya spekta, dan sekarang juga sebenarnya aku masih dekat juga gitu. Jadi kalau dibilang paling dekat sama siapa sih, sebenarnya enggak sih. Cuman kalau Titi kan kita banyak kesamaan juga. Kita banyak kesamaan. Kita punya kesamaan tujuannya tuh pengen dari awal tuh dia tuh nggak bahas nama fans sama aku gitu kan, kayak pengen namanya apa ya gitu. Terus aku kasih lihat di mana kalau misalnya Mutiara gitu juga kan. Dan akhirnya memang banyak kesamaan lah aku sama Titi dari dia juga suka Korea kan, terus juga kayak dia sering ngebahasnya sama aku, terus juga suka main nyambung lah ya. Jadi memang nyambung gitu loh. Dan memang dari awal sih untuk ngobrol atau apa kan umur kita kan juga dekat kan, cuma beda setahun juga kan. Jadi memang ya ngobrolnya pasti sama Titi juga. Tapi kalau maksudnya kedekatan itu maksudnya udah paling akrab banget atau gimana? Kalau dibilang paling akrab banget, karena aku bilang semuanya dekat gitu kan. Jadi ketika aku ngobrol sama Titi, aku nggak ada yang ngejauhin siapa gitu. Jadi memang semuanya dekat gitu. Bahkan aku sering main game sama Titi, sama Lini, sama Nuka gitu. Bahkan kan aku baru udah di Bali kan sama Lini sama Nuka kan. Gitu. Jadi memang semuanya dekat gitu loh Pak. Tapi kalau ini maksudnya pertanyaannya emang apa ya?
ini aku terlupain aja apa sih, pacaran nggak atau kan diikutin tuh selanjutnya. Dari tadi ternyata menjurus ke sini pertanyaannya. Enggak, iya aku penasaran itu kan, cuma pernah aku lihat emang aku kenal dari karantina emang chemistry kalian udah cocok banget gitu. Mungkin untuk menjawab hal itu karena memang aku juga udah sepakat untuk tidak menjawab hal itu sama Titi. Jadi memang ya ketika kalian follow aku, kalian kan semua juga pasti tahu kan gimana kan. Jadi sebenarnya aku jawabannya udah tahu, cuma aku pengen gini loh. Kayak untuk menimbulkan kan aku banyak juga fans shipper gitu. Supaya tidak menimbulkan pertengkaran gitu kan. Jadi aku bisa jawab kalau misalnya kalian follow aku pasti kalian tahu lah. Soalnya kalau aku lihat dari anak idol emang fansnya emang garis keras banget gitu. Parah. Ini harus ini kayak gue disuruh-suruh gitu, padahal gue yang tahu gitu. Ya gitulah. Berarti bisnis spesial ya, persahabatan spesial lah ya. Gimana? Intinya kalian menebak-nebak sendiri aja lah. Mau sahabat ya mau apa, intinya kalian yang menebak-nebak sendiri. Jangan aku yang jawab. Tapi pas ulang tahun kemarin langsung ngucapin ya. Ngucapin. Soalnya pas di IG story cuma IG story kalian berdua yang di-repost sama Titi kan, yang lain ya. Soalnya kalau ngomongin itu sih karena aku tahu kan emang kalian udah deket karena udah kayak udah seperti sahabat sendiri. Mungkin gitu. karena sebenarnya kan Titi paling dekat di Jakarta tuh sama anak-anak idol. Dan bukan cuma aku, sebenarnya kayak Nuka juga di post gitu. Jadi memang anak-anak idol juga semuanya di post gitu. Dan memang ya Titi tuh tipe orang yang dia nggak mau mengumbar gini loh. Dia tuh suka mengumbar kebaikan kepada orang. Cuman bukan berarti ini untuk semuanya gitu. Ini bukan buat ini buat Titi, buat aku juga, buat semuanya kan. Kita tuh gak semua yang kita lakuin tuh kita harus post di Instagram gitu. Kayak banyak juga yang kayak kok ini lu nggak ucapin, kok ini nggak lu kasih perhatian gitu atau apa. Sebenarnya tuh kita tuh kalian nggak tahu kan kita udah ngucapin atau apa di DM gitu tanpa kita post gitu kan. Jadi memang menurut aku sih hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang apa yang kalian lihat di sosial media itu bukan 100% yang terjadi gitu. Jadi memang mereka tuh suka menerka-nerka aja. Sebenarnya kemarin pas ngasih hadiah apa ke Titi? Ada lah. Enggak, kan sahabat, maksudnya ngasih hadiah mungkin hobi apa gitu. Sebenarnya kalau dibilang kasih hadiah sih Titi minta. Mungkin ketika kalian tahu abis ulang tahun tuh kalian ngeliat lah ada yang beda di Titi. Nah itu hadiah dari aku gitu. Kalau nggak salah gelang, kalau sebelumnya gelang ya. Gelang. Kalau ini sekarang kalau. Karena kan kan dulu tuh itu gelangnya kan dari aku. Iya tahu. Dia nggak mau dilepas sama dia, maksudnya sampai di teman-teman artis lainnya. Jadi siapa? Gak dia jawab, cuma aku tahu gitu. Jadi aku mau lepas. Ya, kan sempat program apa gitu dia mau lepas nggak mau dilepas. Gini loh kayak kan itu kan aku beli di Bali kan. Jadi memang kayak ya memang waktu idol tuh yaudah ini kasih aja biar semangat gitu. Dan karena memang sekarang tuh kayak bilang aku cuman kasihnya kayak gitu doang gitu. Sebenarnya bukan aku beliin buat dia gitu loh. Itu bukan aku beliin buat dia, cuman karena memang waktu lagi karantina, jadi apa yang punya aku kasih ke dia aja gitu. Dan tapi sekarang meskipun umpama nih kalau emang kamu beliin buat dia nggak masalah dong. Nggak masalah. Udah lebih kenal dari awal. Gitu. Jadi memang kalau menurut aku kalau misalnya ada untuk menjawab pertanyaan, aku nggak ngebeliin itu buat Titi gitu. Cuman memang apa yang aku punya itu tuh aku pakai selalu dua-duanya dulu. Cuman apa yang aku punya aku kasih aja ke Titi. Kayak dan juga karena karakternya sama gitu kan. Memang bukan karena apa? Ya memang bukan ngeliat harganya aja gitu, ngeliat kayak ini value-nya dah gitu. Makanya sekarang ulang tahun ini hadiah pertama yang aku kasih ke Titi itu aku kasih dia kalau harga lumayan. Boleh lah. Ya pokoknya kan dikasih dari harganya tapi dia dari pemberiannya. Dia dari pemberiannya hatinya gitu kayak tulus nggak kasihnya gitu. Tapi setelah dari keluar dari idol kan gini kan kita aku kan sebagai ini media apa namanya jarang lihat kalian berdua di TV gitu, maksudnya banyak yang ke TV orang teman-teman orang yang apa namanya ya pengen nempel atau apalah gitu. Cuma aku jarang lihat di TV kalian berdua gitu. Itu gimana? Karena memang aku sama Titi aku udah pernah bilang gitu. Jadi kayak kita berdua tuh memang kita memang dekat gitu.
Cuman Titi punya jalan sendiri, aku punya jalan sendiri gitu. Jadi apapun jalan yang aku ambil, apapun yang Titi ambil gitu, kita berdua tetap dukung satu sama lain gitu. Jadi kita bersikap profesional aja gitu. Kayak kalau misalnya memang di TV di industri nggak memang ditampilin bareng gitu, ya aku nggak apa-apa gitu. Karena kan memang dia juga udah punya jalan sendiri. Jalannya dia apa, jalannya aku apa gitu. Jadi kalau menurut aku sih gak mesti gitu loh, nggak mesti untuk kayak ya harus itu di TV bareng. Tapi kalau yang kayak yang nempel kan Titi lagi di atas nih, coba yang nempel cowok-cowok lah istilahnya, maksudnya kayak kalau di ini nempel pengen biar dompleng apa atau itu kamu ngasih saran nggak atau gimana? Kan dia maksudnya kan aku justru nggak tahu gitu kan. Untuk hal kayak gitu aku ngelihatnya kayak kan itu kan memang profesionalitas aja, yang profesional aja gitu loh, kayak belum tentu apa yang di industri itu di kehidupan pribadi gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih siapapun itu gitu, aku diduetin sama siapa gitu, misalkan aku pun diduetin kayak contohnya tadi sama Agatha Chelsea atau siapa, ya memang ya itu profesional aja gitu, memang profesional di pekerjaan. Dan memang kalau misalnya kalian nanya itu, wah pasti kalau di TV ini beneran bareng nih gitu. Kan nggak semua hal kayak gitu. Kalian nggak tahu kenapa aku milih teman duetnya itu atau gimana. Karena aku juga udah bilang aku milih teman duet Chelsea karena suaranya cocok gitu. Belum tentu ketika aku milih, misalkan aku milih Raisa, ya belum tentu aku sama Raisa gitu. Jadi kalau menurut aku sih kayak itu tuh profesional aja gitu. Dan kalau menurut aku shipper kayak gitu memang ya pasti ada, tapi itu cara mereka mencintai. Cara mereka mencintai itu dengan banyak hal gitu, dengan berbeda-beda gitu. Jadi kalau menurut aku sih kayak gitu. Dan untuk ngomongin tentang ya yang cowok-cowok kayak gitu ya memang Ngasih masukan nggak? ya aku kasih masukan aja gitu. Profesional kerja aja gitu. Iya, aku kasih masukan aja kerja gitu. Ayo dong semangat gitu, jangan kendor-kendor gitu, harus tetap tunjukin bahwa itu tuh memang profesional aja gitu. Tunjukin bahwa memang kamu tuh semangat dalam pekerjaan, ya memang kayak gitu. Positif aja lah kan. Iya, positive thinking lah istilahnya. Harus positif aja gitu untuk semua. Tapi kalau kamu sendiri yang kamu suka dari Titi apa sih? yang aku suka dari Kan orangnya sering bikin TikTok tuh kan, kocak. Terus kalau gue lihat pertama, ya udah orangnya seperti itu gitu. Kalau aku kenal pertama gitu. Mungkin ini semua belum kalian gini loh. Kayak ada sikap-sikap yang memang kan kita kan sebagai public figure kan nggak semua sikap kita tunjukin kan. Bisa juga ketika aku orangnya ceria nih di kamera, belum tentu di belakang tuh aku juga ceria gitu. Karena di kamera harus profesional kan. Karena sikap yang kita tunjukkan tuh ini bukan bermaksud kayak muka dua, bukan gitu. Cuman ada beberapa sikap yang memang kita nggak tunjukkan gitu. Belum tentu pelawak di belakang juga melawak, enggak gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya memang itu sikap-sikap yang kayak ya memang nggak perlu ditunjukkan. Dan lebihnya Titi itu, kalau menurut aku Titi tuh tipe orang yang dia tuh touchy banget gitu. Jadi memang main hati banget tuh. Dan kalau menurut aku sih kayak ketika dia tuh benar-benar perhatian banget orangnya. Bahkan dari aku karantina, aku ngeliat dia bukan perhatian aku doang, cuman kayak ke semua orang gitu, kayak ke teman-temannya gitu. Aduh kamu sakit ya atau apa gitu. Jadi kalau aku ngeliat sih kayak aku suka untuk kayak dekat dengan orang tuh yang memperhatikan segala hal, bahkan dari hal kecilnya gitu. Dan aku ngeliat bahwa sekeras apapun yang dia hadapi, atau misalkan dia lagi dihujat atau apa, dia tetap berusaha buat senyum. Jadi menurut aku sih itu hal yang aku suka dari dia. Begitu. Berarti apa ya? Selain frekuensi sama, karakter itu yang buat kalian sampai saat ini sering nongkrong bareng, berteman, sahabat, nongkrong bareng. Ya, karena kalau nongkrong nggak apa-apa kan? Iya, nggak sahabat. Maksudnya tetap jadiin komunikasi silaturahmi juga. Terus kalau untuk support kayak kamu kan duet dengan Agatha Chelsea. Sharing juga, ini gue mau sharing ke Titi juga nggak? Gue mau duet sama ini gimana nih? Kok dibilang atau timbal baliknya si Titi kalau duet sharing juga atau gimana? Kalau ngomongin kayak gitu sih ya kan balik lagi karena memang itu kan di industri kan, industri duet kan. Aku kan nggak bisa kayak mau gimana gitu loh, maksudnya kan ya kita sebagai orang yang mendukung gitu kan, kayak karena aku memang sama Titi aku bilang kayak kita dekat, kita memang dekat, teman seperjuangan juga kan. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya dia cerita ke aku atau aku cerita ke dia, memang kita tuh saling kasih saran dan juga kayak udah gitu terima support sih, pasti support, semuanya juga support. Tapi mungkin pertanyaan intinya dari para fans kalian berdua nih, kenapa gak duet bareng gitu? Sebenarnya kalau kita lihat mungkin yang sebagai penonton aku
sebagai penonton aku lihat mungkin filmnya lebih nyampe karena udah lebih lama kenal kan. Kalau menurut aku sih kita juga udah sempet ngobrol kayak gitu kan. Sempet ngobrol gimana kalau kita punya single duet atau apa gitu. Cuman banyak hal yang memang perlu kita kayak itu tuh prosesnya nggak gampang gitu loh. Jadi benar-benar ada proses kayak kita harus ketemu manajemen atau gimana gitu, dan memang kita juga udah sempet ngomongin, dan langkah terbaik yang kita ambil adalah ya memang duet-duet dulu aja sama orang. Tapi mungkin apa namanya kedepannya mungkin kita nggak tahu. Doain aja. Kalau mau pengen duet, kalian pengen lagunya di apa ya, genre seperti apa? Genre lagunya sih pasti yang kayak pop mid tempo gitu sih, mid tempo. Agak kesini aja. Agak tinggi. Kayak middle tempo gitu sih. Jadi memang yang chill santai. Inggris atau Indonesia? Indo. Romantis gitu, lagu tema. Belum tahu kan lagunya. Jadi ya mungkin kan lagunya ya nanti aja kalau misalnya udah tahu ya kayak gini. Sekarang kan belum tahu. Berarti masih rencana aja. Buat para fans mungkin banyak berdoa lah istilahnya. Siapa tahu kan mereka banyak berdoa aja. Bisa duet, bisa booming lagunya. Amin. Nah, kalau kita mah selalu support aja lah teman-teman. Berarti kalau untuk sekarang lagi pandemi nih, kalau untuk lebih nongkrong bareng istilahnya udah jarang banget karena mungkin pandemi. Itu gimana? Jadi memang kan lagi masa pandemi kayak gini, jadi memang kita tahan dulu aja. Mungkin nanti ketika udah suasananya udah lebih reda atau misalkan udah lebih santai, kita tetap ya udah kita ketemu tadi tetap pakai protokol. Tapi kalau untuk komunikasi biasanya ada di chat aja atau video call? Pasti memang kan kita juga ada grup bareng kan untuk komunikasi semua. Jadi kayak memang ngobrol gitu. Hari ini jalan nggak gitu. Itu kalau hari ini nih lebih banyak chat atau video call WhatsApp? Chat sih bang. Sama-sama. Itu biasanya chatnya langsung 5 atau sama titik atau biasa sih grup sih, karena kan memang biasa grup. Mama biasa ikut ya. Iya, memang grup gede banget kan, yang memang alumni idol, kayak memang 22 besar atau berapa gitu. Jadi kalau misalnya ngajak jalan coba sih kayak gitu. Itu orang tuanya ikut di grup. Tahu ada di grup masing-masing kan orang tua aja gitu yang aku tahu. Berarti untuk saat ini mungkin apa ya? Masukan apa sih yang kamu masukan penting apa sih yang buat Titi lah untuk di karir di industri entertain ini agar tetap konsisten, tetap di jalan kamu gitu. Jadi kayak harus, aku juga sering nyatin seperti ini, tetap di jalan dia, jangan pernah capek dengan hal ini, karena memang kita udah masuk ke industri, nggak ada kata yang namanya capek, terus berjuang. Karena ketika sekarang tuh kita lagi diuji, kita lagi di ada haters atau apa, itu tuh bagian dari ujian gitu. Dan mungkin nanti kita bakal terima manisnya gitu. Jadi tetap di jalan karir kamu, jangan pernah merosot, jangan pernah males, jangan pernah apa, karena kan memang itu tuh hal penting banget gitu untuk kita tetap stay di jalannya gitu loh. Dan memang ingat aja gitu bahwa perjalanannya tuh nggak segampang ini gitu. Jadi memang ketika udah mau nyerah, ingat aja gitu bahwa perjalanannya tuh udah panjang. Tapi pengalaman apa sih yang kamu udah dapat dari awal idol sampai karantina sampai sekarang apa sih? Pengalaman yang memang benar-benar aku udah dapat sih, mental sih. Mental itu yang paling penting, karena kan dulu kan aku cuman sekolah biasa, dan sekarang tuh aku udah harus masuk ke industri musik yang sebenarnya gitu. Jadi memang perjalanan yang sangat berubah 180%. Punya fans juga ya. Punya fans kemarin habis main juga ya. Apa itu aku tahu. Aku di Bali, di Jakarta udah pernah. Pertama di Jakarta kan? Iya, di Jakarta. Itu gimana? Seneng, beda ya. Seneng banget, beda banget ngeliat ada fans atau apa gitu yang suka senang gitu sama kita gitu. Jadi memang bisa beda sih. Tapi kalau fans sendiri emang cukup sangat berarti ya, sangat gitu, sangat berarti. Istilahnya. Terus untuk menjalin komunikasi gimana dengan fans? Apa melalui grup? Kita sering main game bareng juga, dan ada grup besar juga kan. Dan juga tetap aku ngebalas DM juga, ngeliat story mereka gitu. Jadi memang sebisanya aku untuk keep in touch sama mereka, aku pasti bakal lakuin. Ngobrol soal lagu itu yang gue dengar agak
udah masih proses atau gimana? Sekarang masih proses sih nyari lagu yang cocok genrenya apa, itu masih proses kan. Jadi memang sebuah proses yang cukup panjang juga karena kan memang gak segampang itu juga kan. Jadi memang tungguin aja kan, itu masih proses. Tapi kalau kenalnya kan baru aja kan, dia kan di Melbourne kan. Dia kan di Melbourne, jadi waktu sempat kenal waktu dia pulang ke Jakarta gitu. Jadi Kenal dari maksudnya dari kantor, kan satu manajemen. waktu kita sempat ke kantor Google dan waktu gitu. ketemu di situ. Itu pertama kali kita ngobrol, terus juga akhirnya karena label kita saling dekat juga kan, label aku sama label dia, jadi kayak oh gimana kalau misalkan kita buat single juga, buat cover waktu lalu. Terus aku bilang, oh iya aku juga kenal gitu sama dia gitu, jadi ya udah gitu, oh ya udah duetin aja mau lagu apa. Akhirnya ngobrol juga sama dia. Akhirnya diterima juga sama mereka. Itu gimana perasaan kamu? Akhirnya ketika diterima dan memang kayak gitu, ya udah kita langsung jalanin covernya karena kan memang aku belum tahu kan kayak gimana nanti jadinya kan. Cuman waktu setelah jadi kayak orang-orang juga suka gitu, jadi oh ya udah lanjutin. Berarti ini bisa dikatakan project duet pertama. Project duet pertama. Itu bedanya apa kan dengan yang kamu udah di single sendiri kemarin? Bedanya sih karena Tukar kan pikirannya. sekarang harus tukar pikiran, dan sekarang kan dua otak dia dan otak aku juga. Jadi kita harus pilih yang benar-benar aku suka dan dia suka gitu, nggak bisa yang dia suka doang nanti aku nggak enjoy dong gitu. Jadi memang benar-benar prosesnya nggak secepat kalau sendiri gitu. Kalau sendiri kan benar-benar cepet kan, kayak ya udah gitu aku dapat lagunya, kalau aku suka ya udah gitu. Cara menjalin chemistry-nya gimana? Kan itu maksudnya chemistry intinya kan. Oh, chemistry. Kalau ngomongin chemistry sih sebenarnya dari awal ngobrol pun tuh udah nggak yang canggung, ngerti nggak sih? Jadi memang dia tipenya juga orangnya friendly ke semua orang gitu. Jadi ketika aku ngobrol sama dia pun juga ya udah gampang gitu loh. Kayak oh ini ngobrol gitu. Habisnya kalau udah chemistry nyampe, bisa penonton tuh pemirsa istilahnya menafsirkan sendiri. Chemistry nyampe, jangan-jangan ada sesuatu, ada yang bertanya kayak gitu. Saking mereka kan biasanya kalau udah pasti nyampe, ada shipper kayak gitu juga kan. Dan aku ngeliat itu sih kayak oh ya udah itu bagian dari mereka cara mendukung aku juga. Makanya begitu. Tapi dari situ maksudnya bisa ditingkatkan lagi chemistry-nya gitu. Ya pasti dong, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kita makin lama makin duet, pasti juga chemistry dalam menyanyinya juga udah ngerti gitu. Jadi mungkin itu sebuah perjalanan proses sih. Kalau menjalin chemistry itu komunikasi karena sering ketemu atau gimana sih? Sebenarnya sih karena kan nanti juga bakal ada workshop bareng juga kan. gitu. Mungkin nanti bakal ada duet bareng kayak kota mana atau kayak gimana kan. Pasti itu pasti makin lama ketika kita ngobrol kita makin oh ngerti gitu dia tipe orangnya tuh kayak gini, dan memang pasti makin lama sih chemistry bakal jalan. Sekarang kan udah kelas 3 ya. Kalau dari kamu nih, mungkin kalau tipe seorang Sam tuh cewek seperti apa sih gitu? Intinya yang bisa melengkapi aja lah ya. Bisa melengkapi, karena kalau nyari cewek yang perfect nggak mungkin ketemu. Ketemu benar. Karena ini semua tuh tentang bukan cocok dan gak cocok gitu. Karena aku bingung banget sama orang yang bilang gue nggak cocok sama dia gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih kayak ketika lu tahu ada kekurangan, itu bukan berarti lu nggak cocok. Cuman ketika saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi dan bertoleransi gitu. Iya, bertoleransi atas satu dan lainnya gitu. Jadi memang kalau ada kekurangan bukan ada ditinggal gitu, cuman ya dibentuk, dibenerin gitu sehingga ya udah gitu, itu namanya berjalan hubungan. Berarti kalau kamu sekarang udah jadi artis istilahnya ya, udah bisa dikatakan artis. Pengennya dari kalangan artis atau orang biasa? Biasanya kalau aku teman-teman artis biasanya satu frekuensi ada yang satu sama teman artis juga, ada yang beda ini sama orang. Kalau dibilang biasa, pengen gitu. artis sama orang biasa sih sebenarnya gak ngelihat dari sini ya sih. Kalau misalnya memang orang biasanya yang cocok ya udah gitu loh. Kalau misalnya ngelihat kayak oh ya udah ini orang bisa ngerti dan bisa ngelengkapin ya udah gitu. Nggak ngelihat dari situnya sih maksud aku. Kalau misalkan dia sebatas kayak ya udah gitu orang biasa nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya dilihat itu mau artis mau siapa juga aku nggak pernah ngelihat dari situ sih. Yang penting nyaman ya, support. Ya nyaman support. Tapi kalau untuk saat ini kamu masih ya udahlah, itu masih pikiran tadi itu karir atau gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang kayak gitu sih aku nggak mau terlalu naif untuk berkata kayak kan ada ya kalau gue butuh gini karena gue butuh support gitu kan. Aku juga nggak mau terlalu naif untuk berkata bahwa aku nggak mau pacaran dulu atau apa. Tapi yang bisa aku bilang adalah
memang kan kita juga sebagai manusia kan juga ada rasa untuk suka sama orang atau apa sih. Kalau menurut aku sih selama itu nggak mengganggu karir atau selama itu nggak membuat kita jadi down, selama itu bisa menjadi penyemangat kita gitu loh, ya kenapa enggak gitu loh. Kalau misalkan memang itu bisa menambah ke semangat kita, ya kenapa enggak, masa ditolak gitu. Dan kalau misalkan itu memang kayak ngebuat kita jadi kepikiran, aduh gimana nggak sih atau gimana itu, ya jangan gitu. Cuman makanya aku benar-benar memilih yang memang yang menerima aja apa adanya, bukan yang kayak wah cantik langsung. Penting nyambung terus. Kalau sekarang udah ada yang penyemangat kan ya, ada kan banyak penyemangat. Banyak teman-teman semuanya, keluarga gitu. Yang mana yang aku datang kita enggak tahu. Nah, Tapi kalau kamu sendiri apa ya, kedepannya project terbesar apa yang pengen, kan ini udah satu tahap udah kamu capai nih, tahap apa lagi yang pengen kamu capai? duet dengan idola sih. Nah, Pengen duet dengan Kardito Pramono, karena memang Kardito itu salah satu penyanyi yang memang benar-benar aku look up gitu, aku ngeliat gitu ke dia gitu. cara nyanyinya juga, Cara nyanyinya gitu, tipe lagunya sama kayak aku, dan memang aku suka banget gitu. Jadi kalau misalnya kalau duet sih kayaknya mantep gitu. Cuman itu mungkin nanti aku capai kayak, tapi udah kenal. nah itu dia, belum sempat kenalan juga, belum sempat ketemu sama sekali belum sempat. Pengen Udah ngobrol sih. follow-followan IG? Enggak, belum pengen kenalan sih. Kayak ngobrol gitu, gitu, tukar pikiran aja gimana sih rasanya menjadi penyanyi. Kan dia kan menjadi seperti Ardhito Pramono tuh gimana gitu loh. Kayak apakah sulit, atau misalkan kayak ada nggak sih hal-hal yang aku bisa tahu gitu, aku bisa ambil gitu dari Ardhito. Karena aku dengar apa listening enak gitu cara nyanyinya, kayak santai tapi nyampe. Iya betul banget gitu kan. Itu kamu suka emang udah dari sebelum idol apa udah lama? Dari dulu banget, dari sebelum dia terkenal sampai sekarang gitu. Dia kan dulu dia terkenal dengan lagunya yang Bitter Love, yang dari Bitter. Aku udah dengerin dia dari sebelum album yang itu. Jadi karena memang aku suka gitu. Siapa ya? Udah follow IG-nya pasti ya? Udah follow. Dan memang aku ngeliat kayak wah, udah kalau itu. Sempet ada pikiran coba deh aku gue DM deh. Apa ya udah apa nunggu pas ketemu aja momen pas. Iya. Apa ketemu di dahsyat kita nggak tahu. Karena kan memang dulu kan kayak ya aku cuman orang biasa kan. Aku kayak oh ya udah dengerin aja lagunya. Jadi memang ya mengagumi aja gitu. Belum pikiran untuk, tapi kalau untuk mungkin siapa tahu ketemu di dahsyat atau di program lainnya ya sih, semoga bisa kenalan dari situ untuk ngobrol. Ya paling nanti sih kalau misalnya aku ketemu dia sih aku masih bilang, Kak ngobrol bareng nih Kak, ada waktu nggak Kak gitu ketemuan. Ini gelang dari itu ya? Dari fans. Ini T ya? Dikasih fans. Bukan. Mungkin yang mungkin kan sebagai sahabat mungkin ada barang yang dari JT yang kamu simpan. Ada satu atau ada lah, cuman yang disebutin lah. Ini dari fans T ya? Dari fans. Kirain tiara soalnya T gitu. Tapi tahu maksudnya apa? Ya dari fansnya kamu atau kan ada gabungan tuh? Tiara juga dapat satu. Oh gitu. Tiara juga punya satu. Fans gabungan ada tuh. Kayaknya fans gabungan. Sama Tiara gitu kan. Kalau kamu kan sama Niti kan. Oh gitu. Ya, mungkin fans gabungan. Ini udah berapa bulan? Sebulanan sih ya. Dulu tuh ada gelang lain kan. Oh berarti yang di titik S. Ya kan sempat ada di dahsyat itu. Sempat mau dibuka gitu kan. Iya. Dulu tuh gelang ini. Itu waktu di karantina. Itu aku di karantina. Oh gelangnya ini. Oh iya aku pernah sempat lihat nih. Ini sama kan kalian berdua kan ya? Iya, tapi sempat ada. Sorry guys. Ini kayak gelangnya. Jadi waktu lalu aku tuh ada historisnya ya. Aku sempat pakai ini sama Titi kan. Cuman kayak ini tuh waktu lalu aku beli di online shop tuh karena kan kemarin kan. Jadi aku beli 2. Ini sama satu lagi macan. Berarti gelang pertama di ini ya? Dulu ini tuh dari lama banget, dari aku SMP Kak. Dari aku SMP, aku punya 2. Cuma satu lagi masuk got dan akhirnya aku cuma simpen ini. Kok bisa jatuh? Dan orang-orang juga sempat nanya sih kenapa aku ngelepas gelang ini. Iya. Banyak orang yang apa karena koleksi gelangnya banyak atau
Karena memang aku nggak mau menimbulkan kayak, karena banyak juga haters yang bilang wah ini Titi di jampi-jampi nih. Enggak lah, masuk gue gak setuju kalau hater gitu. Kalau gue lebih ke, karena gue udah kenal kalian berdua nih, lebih ke ya udah yang penting Iya. gitu kan, saling support. Mungkin gitu. mereka nggak tahu gitu, cuman kayak kalau menurut aku Pasti gak tahu karena mereka ya udah komentarnya enaknya gitu. katanya apa? Karena aku sering pernah ngalamin Aku gitu. bukan yang mau dengerin haters apa enggak, cuman kata mereka kayak apa? Ini takutnya gelangnya tuh ada apa-apanya, ada isinya. Oh, isi di mana orang gue beli di online shop gitu. Kamu gak bilang ini emang ada isinya ini gitu. gitu. Jadi sih kalau menurut aku sih Jadi kita daripada menanggapi hater itu secara positif iya, gitu. kayak oh ya udah gitu, maksud aku kayak daripada aku menimbulkan yang aneh-aneh gitu, mending ya udah aku copot aja gitu, kita buktiin aja. Copot. Tapi diganti gelang baru. Nanti gelang dari fans aja biar kalian tahu kayak oh ini Berarti banyak yang ini kamu jawab, Titi cepet juga. Yang Titi cepet juga atau disimpan kan? disimpan. Jadi aku Oh, bilang disimpan. kayak udah lebih baik daripada menimbulkan masalah, ya udah kita berdua ganti gelang aja. Dan aku benar-benar ini bukan aku yang beli, ya dari fans aja. oh ini itu. Kalau ini Dulu kamu tuh sendiri? ini aku memang pakai dua, gelang aku sama gelangnya si Titi kan. Jadi memang aku pakai ini dua gitu kan. Kalau misalkan ini memang gelang yang ada isinya, ngapain aku pakai dua gitu loh. Aku bawa dari sebelum aku idol kan. Karena kan memang dulu aku belum kenal sama dia kan. Iya. Kenalnya Pas pas aku di tungguin. awal karantina. Heeh. Pas aku tungguin kayak wah ini cari nih yang mau aku pakein nih. Enggak, jangkut. Oh. Berarti kamu nggak masalah maksudnya dibilang gitu. Kalau aku sih nggak masalah gitu. Aku sebenarnya nggak masalah sih Kak, cuman kalau menurut aku sih kayak Mendingan kalau aku sendiri emang ada isinya, emang ada isinya. Ini ada airnya gitu kayak gitu, maksudnya aku tanggapi seperti itu sih. iya sebenarnya aku juga udah sempet kayak ketawa bahkan aku yang ngeliatnya. Cuman kalau menurut aku kayak ya mungkin mereka fans anak-anak kali ya. Mungkin daripada aku ngeliat kayak oh, ya udahlah daripada menimbulkan pertengkaran, karena banyak juga gitu kan. Apa ini faktor isinya Sam kayaknya nggak jampi-jampi gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri nggak masalah lah. Salah. Orang berkomentar kan terserah, yang penting Terserah. selama itu masih di batas Iya, batas normal. yang bukan fisik atau rasisme gitu. Iya, benar. Santai aja. Kalau udah nyampe fisik atau rasisme itu udah problem itu. Itu udah gini lah, kelewatan. kalau mereka menyinggung aku nggak apa-apa, cuman kalau mereka menyinggung udah mulai keluarga aku, Itu gak boleh. aku nggak mau. Gue gak setuju. Kalau gue Aku yang marah nanti. kalau gue setuju kalau seperti itu, biar tidak terjadi seperti itu, apa namanya? Temuin langsung. Kalau nggak bisa, Iya. kalau atau teman artis lain, udah dilaporkan ke polisi gitu. Karena emang Kalau kalau mereka udah nyampe mulai- polisi itu udah di luar Iya. batas banget. Kalau mereka udah mengganggunya dalam tahap kayak apa? Pengen nyari rumah atau gimana? Aku yang cari mereka dulu nanti. Iya, kalau Karena itu udah membahayakan Kak. Itu Iya. udah jatuhnya kayak kalau lu mau nyari Iya. rumah tuh berarti lu udah membahayakan Iya, orang, orang lu mau secara tidak mencelakakan langsung, orang. ya. Kalau lu masih kebebasan berpendapat, gua nggak apa-apa karena memang aku tipe orang yang as long lu nggak bener-bener kayak mau nyari rumah atau apa, ya oke gitu. Cuman kalau misalnya di IG atau apa, ya itu kan kebebasan berpendapat orang gitu, dan kita negara yang bebas berpendapat kan. Jadi memang kalau misalnya mereka ada pendapat, ya oke gitu. Kalau mereka katain suara lu jelek, ya udah. udah. Kayak Karena- itu kebebasan mereka. Karena gini semakin kalau gue gitu apa namanya sendiri, semakin kita rugi, kita Yes. semakin dinaik lah derajatnya istilahnya. Betul banget. Jadi memang makin kita Yang penting kita jangan sampai buat motivasi lah ya, istilahnya. buat motivasi aja gitu. Makanya aku lepas itu. Lepas bukan berarti ini akan disimpan nih ya. Aku simpan. Nih guys, ini masih ada buktinya ya. Yang aku taruh lagi. Ntar dikira aku yang bawa pulang. Selain gelang apa? Kaos atau jaket, kan punya jaket tuh. Sabar. Jaket pas ulang tahun itu saya bukan. Ini aku dikasih jaket ini sama Kiki. Ini jaket trip ya? Jaket trip ya. Ini jaket dari Titi ini. Ini emang kamu yang request atau Jadi tahun lalu aku pengen manjat gunung sama Leo Edwin kan. Tahun lalu aku sama baru berapa minggu? udah lama ini Kak. Ya dari bulan Mei dong, dari waktu aku Masih ada ininya tuh. Nggak aku lepas, nggak mau aku apa-apain, aku simpen aja. Kalau yang sering jaket kalian berdua pakai, yang mana yang sering ada palanya yang ditarik gitu?
Itu dari awal karantina sih kan? Iya, dari awal aku kemarin. Dan aku pasti akan selalu simpan nih. Harum, ini harumnya harum titik. Enggak, ini aku habis cuci. Tapi ini historinya beli di online atau sama kalian sharing? Titi terus? yang beliin aku. Oh, Jadi waktu beli. aku ulang tahun, Titi kasih aku ini juga. Oh, Ya udah. jadi couple gitu ya? Nggak tahu. Jika Ada lah, ya. kan kalau berdua couple gitu. Barengan kayak gitu. Nah, tapi kalau apa namanya? Mas Titi ulang tahun beli emas itu ya? Apa? Yang tadi kamu bilang tadi. Ya ada lah ini ya kalian ngeliatnya. Enggak maksudnya kalung itu ya. Ya, Yang kalungnya itu tulisan T atau gambar bulan itu. oh, bulan. Gambar bulan. Itu biasa kalau di apa? Ditafsirin apa namanya? Bulan aja. Oh, yang indah gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman idol lainnya kan apa namanya kayak Malini, Nuka udah chemistry nyampe, jadi mereka duet udah beberapa kali nih ngeluarin aku yang salah juga mereka duet dan nyampe juga. Itu kamu pasti pengen seperti itu dong. Pasti pengen untuk dapat chemistry. Dan memang ya sama siapapun harus bisa gitu. Itu namanya kan kita profesionalitas juga kan. Jadi memang sama siapapun juga harus bisa gitu. Nggak bisa yang sekedar kayak oh ini nggak mau, ini mau. Nggak bisa kayak gitu, harus benar-benar kalau misalkan memang udah harus, ya harus belajar untuk bisa. Terakhir mungkin buat fans atau pertama buat fans, yang kedua buat Titi mungkin apa apa namanya ke depannya? Kalau untuk fans sih kayak semoga makin banyak yang dukung aku juga. Amin. Dan semoga juga kayak terus menebarkan hal positif juga. Kalau misalnya ada haters, gue usah dijawabin karena mereka juga kan banyak emosi karena kayak oh saya enggak gitu. Makanya kalau menurut aku sih ya udah kita membalasnya dengan karya aja gitu loh. Dan semoga juga aku bisa terus keluarin single lagi dan kalian tungguin aja karena pasti bakal ada next single. Pokoknya ada next project ya. Yang kedepannya next project sama Agatha Chelsea. Iya, doain aja. Itu udah prepare-nya udah sejauh mana? Prepare-nya sih udah sempat ketemu sama Video klip udah? belum. Jadi masih milih-milih lagunya sih. Masih milih lagu untuk single kedua juga. Jadi memang ya doain aja semoga lancar. Indonesia atau Inggris? Indonesia. Indonesia. Jadi buat fans Samuniti dan Agatha dan yang lainnya support lah karya mereka karena Siap. kalau bukan kita siapa lagi Iya, kan? betul banget. Kan maksudnya karya-karya yang perlu kita support siapa lagi gitu kan. Mungkin kalau buat Titi Buat Titi ya. Kalau buat Titi sih ya tadi kan juga udah bilang kan yang tetap semangat juga dan tetap stay di jalannya, jangan pernah menyerah dengan satu hal kayak gitu. Mungkin gitu aja ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Sam ya gua udah bisa mampir ke rumah dan ke kamar. Makasih banyak. Semoga sukses selalu. Terus harinya terus konsisten. Amin. Jadi buat kalian tetap support siapapun artis yang kesukaan kalian, mau Sam, mau Titi atau mau yang lainnya, yang penting hal positif yang untuk kedepannya mereka semakin sukses gitu loh. Oke, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita berdua. Jangan lupa like, Komen, komen, subscribe. subscribe.